Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Kembali lagi sama saya Budi Arif Itama di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di pertemuan ketujuh ya. Nah, ya. Jadi pertemuan ketujuh ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS ya. So, apa yang saya akan bahas untuk hari ini di pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang ERD ya atau Entity Relationship Diagram. Pertemuan sebelumnya teman-teman sudah saya berikan ya materi tentang DFD ya. Setelah dari DFD baru kita ke RD ya. Ini saling terhubung karena ini menggambarkan sebuah sistem semuanya keseluruhan. Kalau untuk yang DFD minggu lalu itu lebih ke arah sistem secara keseluruhan, ya bagaimana berinteraksi sistem tersebut. Kalau ERD ini menggambarkan sistem, yes, tapi dari sisi keterhubungannya dari satu entitas dengan entitas yang lain, sama dia akan lebih melihat bahwa untuk ke database-nya nanti seperti apa. Nah, kita kenapa harus menggunakan ERD itu untuk itu, ya. Jadi kita melihat bahwa kita membuat untuk dari sisi database-nya itu seperti ya. So, kita akan langsung ke materi hari ini ya tanpa basa-basi. Jadi RD ini adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas di dalam sebuah database tersebut ya. Jadi contohnya kalau teman-teman tentunya membuat aplikasi tentu ada database-nya ya. Nah, siapa aja yang berinteraksi di situ gitu karena kita harus tahu kan entitasnya itu siapa sih yang berinteraksi gitu ya. Misalnya database apa ya akademik ya contohnya apa aja sih yang ter apa gabung di situ gitu ya ada mahasiswa ada dosen itu ya ada staf akademik gitu ya dan lain-lainnya gitu makanya kita butuh memperjelas bahwa keterhubungannya antara satu entitas itu dengan yang lain itu seperti apa ya gitu. Nah skema pertama kali sih diagram ini diresmikan oleh Charles Bachman ya tahun 60 ya dengan segala halnya lah ya maksudnya dengan apa diagram-diagramnya dan simbol-simbolnya. Nah, untuk saat ini di dewasa ini yang digunakan untuk apa preferensinya ada dua, yaitu versi ERD Chen dan versi Martin. Pak, bedanya apa Pak antara keduanya itu? Dari sisi simbol sudah pasti beda, ya. Tapi kalau disuruh milih, ya antara keduanya sama aja. Yang nggak boleh ya adalah menggabungkan antara keduanya gitu loh ya simbol-simbolnya udah beda pasti beda jadi saya mau pakai dua-duanya digabungkan nggak boleh ya pilih salah satu kalau mau pakai chain ya chain kalau mau pakai yang mati ya mati ya bedanya di mana nanti ada bedanya dari sisi relationnya aja ya tapi kalau secara apa penggambaran dan lainnya sama sebenarnya itu balik lagi preferensinya kalau kalian lebih suka pakai chain ya pakai chain kalau Martin mati kalau saya secara pribadi saya lebih banyak menggunakan yang dari sisi versinya chain kalau untuk ERD ya gitu. Kenapa Pak? Ya suka-suka saya gitu kan ya oke nggak ada ininya kok preferensinya nah ERD ini terdiri dari tiga komponen ya yang pertama adalah entity di bahasa Indonesia entitas yang kedua adalah relationship atau bahasa Indonesianya itu hubungan sama yang ketiga itu atribut nah, di slide yang selanjutnya nah apa Pak yang dimaksud dengan entity Pak entity itu adalah yang tadi objek atau orang atau organisasi atau departemen ya di mana orang-orang ini yang akan menggunakan user apa sistem kalau menurut saya sih jatuhnya seperti itu ya kayak tadi sistem yang di siakat atau di akademik siapa sih yang jadi entitasnya ya otomatis dosen mahasiswa staf ya keuangan lalu adab akademik ya rektor mungkin juga butuh ya kan nah itu kan harus diolah ya ya makanya IRD ini biasanya berhubungan berdampingannya sama DFD ya karena di DFD itu sudah di breakdown bahwa siapa saja sih yang menjadi yang berhubungan dengan sistem ini dari yang biasa itu baru bisa dimasukin ke IRD itu lebih mudah tapi nggak semua hal pas membangun sistem kan seideal itu ya ada yang langsung pakai IRD-nya langsung ya otomatis tetap pola untuk mempelajari si entitasnya ini ya kita harus tentuin dari sekarang gitu kan ya. Nah, ini contohnya kalau di sini pegawai, departemen, divisi, proyek, lokasi, keahlian, dan lain-lain. Ya, sudah jelas sekali. Oke, yang kedua adalah relationship, yaitu adalah hubungan. Jadi, hubungan ini dipakai untuk mendefinisikan siapa yang terkait dengan yang lainnya. Contohnya maksudnya gini, entitas satu dengan entitas yang lainnya itu terkaitnya seperti apa sih? Contoh yang paling
bisa saya bilang kalau untuk tadi ya saya ngambil sistem perpus deh, sistem perpus ya. Bahwa yang terkait di situ nanti ada anggota perpustakaan, ada staf perpustakaan ya, betul ya. Ada buku juga mungkin ya. Nanti relasinya seperti apa? Peminjaman gitu seperti itu. Bahwa satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku, ya kan? Berarti satu, one to many, gitu kan? Nah, makanya dirincinya nanti sama hubungan, ya. Hubungan ada tiga, one to many, sama many to many. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Makanya tadi kalau saya kasih contoh yang perpustakaan untuk peminjaman buku, satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku, ya makanya one to many, gitu, ya. Banyak buku bisa dipinjam oleh mahasiswa, satu mahasiswa, gitu ya. Tergantung nanti sudut pandangnya nanti kita gimana ya. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik ya. Oke. Karakteristik yang ada di atribut ini jatuhnya adalah gini. Kalau atribut itu lebih mendetailkan dari si isi entitasnya tersebut. Contohnya seperti ini. Entitas dosen. Oke, dosen itu isinya apa aja sih dalamnya? Berarti kalau kita buatkan isiannya bahwa ada ID dosen, ada jatuhnya ID dosen itu NIDN dosen, ada nama dosen, ada alamat dosen, ada jurusan dosen, betul ya? Jadi lebih mendetailkan atribut yang melekat di entitasnya tersebut, gitu ya. Nah, dari ketiga itu digambarkannya simbol-simbolnya seperti apa? Seperti ini, ya. Ini ya di salah satu bentuk secara umum. Ya, ini bukan Chen, ini bukan Martin, ini secara umum aja. Jadi sebuah entitas itu dilambangkan dengan sebuah kotak atau segi panjang, ya. Lalu sebuah relationship itu digambarkan dengan belah ketupat, kalau saya bilangnya, ya, atau diamond, ya. Lalu atribut digambarkan seperti ini, oval bentuknya. Di mana oval ini nanti bisa ditaruh di entitas atau di relationship kalau memang diperlukan, gitu, ya. Oke, nah ini yang versi Chen yang pertama ya. Relationship-nya digambarkan dengan diamond, sudah pasti. Kotak menggambarkan entity, atau kotak atau persegi panjang ya. Oval menggambarkan atribut. Nah, udah. Nah, relasinya digambarkan seperti ini. M, N, 0, 1, dan lain-lainnya. Nah, ini hubungannya tadi saya udah sebutkan ya. One to many to many. Ya. Simbolnya seperti ini. Ya, udah ya sama ya kayak yang tadi ya, kecuali yang bedanya nanti yang kardinalitasnya untuk relationship-nya satu titik dua n m bacanya adalah one to many to many ya. Contohnya seperti ini, A 1 relationship 1 B. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas H hanya dapat berhubungan dengan satu record pada entitas B ya. Ya, misalnya satu dosen memiliki satu NIM. Nah, ya, gitu. Satu dosen memiliki satu kartu identitas. Nah, gitu. Satu warga negara Indonesia memiliki satu KTP. Oke, oke, oke. Nah, one, two, one. Nggak mungkin ada satu warga Indonesia memiliki banyak KTP. Walaupun secara realitanya ada yang kayak gitu, tapi itu salah. Ya. Oke, selanjutnya one to many. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A berhubungan lebih dari satu record pada entitas B. One to many. Satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku. Nah, dah. Ya, easy. Nah, ini lucunya kalau ERD ini bisa dibolak-balik gitu loh pembacaannya. Ya tadi ya, buku dapat dipinjam oleh satu mahasiswa. Sama yang tadi juga, yang one to one. Ya, satu KTP dimiliki oleh satu warga. Nah, sih bisa dibolak-balik pembacaannya. Oke, nah yang terakhir ini untuk kardinalitasnya untuk versi chain atau many to many. Ya, many to many. Ini contohnya, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, oke nggak? Banyak mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Gitu. Oke. Nah, ini representasinya kalau nanti dijadikan sebuah table atau record, ini seperti ini jatuhnya. Ya.
ada NPM, ini mahasiswa ya, entitas mahasiswa memiliki atribut NPM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, gitu ya. Nah, nanti kalau dijadikan tabel jadi seperti ini, tuh yang di atas ini. NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tergabung sesuai dengan NPM-nya dan lain-lainnya. Oke, itu fungsinya dari ERD sebenarnya. Jadi ibaratnya sebelum kalian membuat database, sebenarnya harus buat ini. Ya, kalau nggak ngebuat ini, well, your database saya nggak bisa mempertanggungjawabkan database yang kalian buat. Ini penting gitu loh, ya. Oke, ini simbol relasi sudah ya. Oke, ini seperti ini. Oh ya, relasi ini jatuhnya keterhubungan. Kalau ini kan jadi entitas sama atribut ya. Ini relasinya seperti ini. Dia gambarkannya jadi seperti ini. Ya. Saling keterhubungannya. Bahwa nanti NPM dengan si Yesi ini dia mengambil apa? Banyak mata kuliah. Ya kan? Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Atau ini jadinya satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Ini Yesi mengambil mata kuliah struktur data, komunikasi data. Gitu kan? Itu relasinya kalau dilihat dari keterhubungan dari tabel nanti di database seperti ini. Relasi itu dibuatnya seperti ini, ya. Gitu. Oke, ini link ya. Link itu adalah apa? Garis ya. Standar lah ini saya nggak jelasin lah. Ya. Oke, nah ini tadi udah ya menurut Chen tadi saya udah jelaskan juga satu universitas dipimpin oleh satu rektor ya, satu rektor memimpin satu universitas gitu kan. Kalau ada dua rektor aneh sekali gitu kan ya. Oke, satu dosen bukan sih, satu kaprodi mengepalai satu jurusan. Itu harus seperti itu. Tidak mungkin ada satu kaprodi mengepalai dua jurusan. Itu aneh, ya. Satu itu aneh dan nggak masuk akal. Oke, gitu. Jatuhnya seperti itu. Jadi ibaratnya ketika kita mau membuat sebuah database, kita harus lihat dari sisi akal sehatnya kita juga, gitu. Ya, ini tidak mungkin dilakukan. Gitu. Oke, satu bapak memimpin banyak anak. Ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, kayak gitu kan. Easy kok kayak gitu. Banyak mata kuliah diajar oleh satu dosen, gitu kan. Easy ya, dengan atributnya masing-masing. Ya, banyak mahasiswa belajar banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah, ya, banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa, sebenarnya seperti itu. Ya, banyak pelanggan membeli banyak barang. Banyak barang dibeli oleh banyak pelanggan, gitu. Oke, oh ya. Oke, nah ini saya sedikit kasih yang Martin. Saya lebih suka pakai yang Chen ya, makanya saya lebih anjurkan ke kalian mau pakai Chen ya. Soalnya Chen ini universal ya. Jadi ERD ini dipakainya bukan hanya untuk orang IT aja, ya, tapi ini dipakai untuk rapat-rapat biasanya untuk yang non IT, ya, jadi ya seperti itu. Kalau disuguhkan dengan yang versi yang Chen, mereka akan lebih paham dibandingkan kalau disuguhin yang versi Martin. Martin lebih agak sedikit teknis ya, tapi sebenarnya kalau untuk orang kita mah nggak sulit-sulit amat lah. Ya. Bedanya apa? Bedanya dari sisi ini. Tuh, ya. Dari sisi relationship-nya. Kalau tadi yang chain cuma 3, one to one to many, many to many, yang Martin lebih didetailin, ya. Yang pertama ini exactly one, artinya adalah keterhubungannya harus benar-benar cuma satu, gitu loh. Nah, kalau di sini ada zero or one, ada pilihannya 0 atau 1, ya. Kalau ini adalah more than one, lebih dari satu. Nah, kalau yang ini zero, one, or more. Kan ribet ya. One or more. Nah, memang kondisinya lebih teknis. Ini kalau dipakai memang benar kalau yang memang membutuhkan detail yang lebih dalam. Kalau pakai Martin seperti itu. Teknikal lebih. Ya. Kalau yang Chen enggak ya. Dia secara lebih umum seperti itu. Makanya saya bilang bahwa tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Itu kan kembali pilihan ke teman-teman. Maunya mau yang mana. Up to you. Lebih suka pakai yang mana. Nanti di kerjaan pun kalau nanti kalian udah lulus pun juga nggak ditanya, kamu pakai Martin ya? Enggak, bukan itu aja. Tapi cukup harus tahu tetap memang ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini sama ya. Sama kayak gitu, nggak ada bedanya. Ya, satu record pada entitas A berhubungan terhadap satu atau lebih satu record pada entitas B sih, nol atau lebih. Ya, gitu. Kayak gitu pembacaannya. Pembacaannya kan dilihat dari sisi ini, simbol-simbolnya yang dipakai. Ya. Nah, ini contoh dari sistem informasi rawat inap. Ya, silakan dibaca ya. Slide-nya nanti saya share juga ya di Classroom. Silakan dibaca ya.
Ini banyak pasien ini saya bacanya bisa di mana aja ya, silakan. Ya, tapi bacalah dari entitas, itu lebih enak ya. Contohnya adalah banyak pasien mendapatkan banyak obat. Ya, obat didapatkan berdasarkan banyak jenis penyakit. Ya, satu jenis penyakit termasuk dalam banyak kategori penyakit. Nah, gitu loh bacanya ya. Nah, oke, terus ini banyak invoice invoice dihasilkan dari banyak obat. Nah, obat menghasilkan banyak invoice. Nah, ya emang benar ya. Tahu kan invoice? Bukti ya. Bukti apa? Pembelian. Struk. Oke. Pasien banyak pasien dirawat dalam satu kamar. Nah, oke. Oke nggak? Ngerti nggak cara ngebuat ERD? Asik ya? Asik. Jadi, saran saya ketika kalian nanti membuat ERD-nya itu adalah tentukan entitasnya dulu. Kalau entitas sudah dapat, baru kalian hubungkan dengan relationship-nya. Ya. Jadi gambarkan entitasnya dulu ya. Ditaruh di ujung, baru nanti dari setiap entitas ini relasinya apa sih? Nah, habis itu baru kardinalitasnya yang ditulis. Urutannya seperti itu ketika membuat ERD. Oke. Ini sistem informasi akademik ya. Banyak mahasiswa apa ini ya? Dibimbing oleh satu dosen ya. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah ya. Satu mata kuliah digunakan untuk satu ruang. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Oh, udah kayak gitu simple kok ya di ya. Saya kalau misalnya kalian benar-benar udah paham, udah sering ngerjain ERD, latihan-latihan ERD, saya nggak akan menyaksikan teman-teman kok pasti kalian bisa lakukan itu kok. It's easy things gitu. Oke. Nah, ini kita ada di akhir penghujung sesi hari ini ya. Questions mungkin tidak bisa dilakukan di sini ya karena ini jatuhnya video. But kalau untuk question saya bisa teman-teman bisa tanyakan di forum ya di Classroom ya. Saya nanti akan sediakan forumnya itu ada satu kok. Nanti kalian komen-komen aja di situ nanti saya jawab di situ. Ya. Oke, nah ini pertemuan terakhir sebelum UTS. So, saran saya belajarlah ya. Jangan sia-siakan waktunya teman-teman. Kalian di sini sekarang sudah work from home ya. Kalian tidak work from home ya, tapi stay at home ya dengan kondisi yang saat ini. So belajarlah ya, ini kesempatan kalian untuk belajar. Saya akan kasih soal nanti pas waktu hari H ujian lewat online ya. Nanti lihat pengumuman saya di Classroom ya. Dah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk sesi hari ini. Saya ucapkan selamat jumpa, sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.